Iya, halo Kak. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan nih, sebenarnya Kak Raffi ini adalah, apa ya, backgroundnya itu lebih ke web ya Kak ya, full stack programmer Ya, gitu ya Kak. website sama Android developer. Iya, keren banget. Menurut aku sih susah ya untuk ngejalanin web juga, mobile juga karena itu basicnya sebenarnya beda ya kan bahasa programmer. Nah, Hmm. untuk asalnya Kak Raffi sendiri ini dari Banyumas ya Kak ya? Dari Banyumas, Purwokerto. Oke, orang Jawa. Aku juga orang Jawa loh, Betul. Kak. Gitu. Oke, oke. Jauhnya mana itu? Mungkin ya, Jawanya jadi kepo. Jawanya Magelang, Kak. Sama Gelang. Oh iya, Kak Rafli ini udah lulus ya, Kak ya? Udah lulus, Udah udah lulus. lulus tahun 2020. Tahun 2020. Kita, kita seangkatan. Oh, satu angkatan. Sama. Iya, betul. Oke. Karena Kak Rafli ini backgroundnya IT, jadi kita akan apa ya, berbincang-bincang santai aja mengenai beberapa langkah-langkah gimana sih IT itu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Kak, karena Waduh. teman-teman juga udah pada masuk. Ya mungkin Kakak mau nyapa teman-teman dulu sebelum kita tanya jawab. Apa nih? Ya, halo buat semua teman-teman yang udah join. Salam kenal buat semuanya. Ya mungkin beberapa temanku udah beberapa pada lihat gitu kan. Dan ini Ya, apa namanya, diajak kerjasama nih sama dididik.com ya Mbak. iya, wajib Dididik.com follow gitu Mas. apa pokoknya harus di follow dididik.com ini. Terus nanti apa dididik.com itu apa, nanti mungkin dijelaskan sama mbaknya ya. Mbak siapa namanya ya Mbak, kita belum kenalan kayaknya. Oh iya, kenalin Mas, namaku Nadia sebagai moderator pada hari ini yang menemani Mas Rafli. Mbak Nadia. Oke, Ya, Mbak Nadia, halo, salam kenal. iya, salam kenal Mas. Ya. Nah, Jadi di didik.com ini sesi dari ini ya buatan Harlogic Foundation gitu. Untuk teman-teman yang hmm, pengen tahu boleh komen-komen ya nanti ya, ada sesi-sesi komen. Dan teman-teman yang sekarang udah punya pertanyaan siapin dulu, bisa langsung masukin di question box-nya. Oke. Aku mau nanya nih Kak, untuk kesibukan Kakak apa ya? Mungkin setahun akhir ini tuh apa sih Kak? oke, kalau kesibukan sendiri ya tentunya yang pertama kerja gitu kan, kerja. Hmm. Saya kerja di Indocircle, kemudian kesibukan yang lain biasanya di sela-sela kerja itu bikin konten TikTok gitulah. Hmm. Sama mungkin Oh, TikTokers. eh, sama ini nge-freelance, freelance. Ya Hmm. kadang kan ada beberapa orang atau beberapa teman yang butuh bantuan buat misalnya buat website atau aplikasi Android atau apapun itu yang bisa saya kerjakan, ya udah dikerjakan aja kayak gitu. Freelance. Jadi Gitu. kerja freelance berarti bisa harus Konten. ngimbangin banget ya, karena kan pasti kerja gajinya apa kerjanya beda-beda gitu ya tanggung jawabnya. Betul. Untuk freelance sendiri apa Kak? Kalau tadi kan kerjanya sebagai full stack developer ya, berarti mainnya web. Hmm. Kalau di apa freelance-nya apa nih? Kalau freelance lebih ke ini sih, website atau ya Android juga Mbak. Kadang kan ada klien yang minta dibuatkan aplikasi Android. Kayak kemarin ada tuh kita kerjasama dengan ini salah satu universitas gitu kan di Purwokerto, dia Hmm. minta pembuatan aplikasi Android. Sama ini kemarin juga saya lagi ngerjain apa itu namanya, aplikasi sistem akademik buat pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Purwokerto kayak gitu Mbak. Masya Allah, tip-tip mantap Kak. Pasti Ya, berkah banget deh untuk projectnya. amin, Nah, amin, amin. ya kalau menurut Kak Rafli nih, sebenarnya profesi programmer tuh seperti apa sih Kak? Bisa diceritain ke teman-teman. Soalnya kan setahu aku di sini kan temanya programmer ya. Tapi Ya, sebenarnya programmer tuh luas banget gitu kan. Programmer banget, tuh banget, banget. bukan cuma satu ya kan, pasti luas banget Betul. untuk profesinya. Ya, profesi programmer. Ya namanya programmer, namanya juga programmer. Berarti Hmm, orang yang membuat program gitu kan. Program itu ya, ya. ya sebuah alat yang sebuah tool lah ya, sebuah alat biar bisa membantu
manusia gitu buat menjalankan tugas-tugasnya gitu. Nah, kalau misal apa itu namanya? Hmm, apa namanya? Programmer itu kan ada Apa banyak. namanya? Iya. Programmer itu ada banyak kan. Programmer ada ya back end, front end developer, back end developer itu pun juga dibagi-bagi juga kan kayak back end developer pun ada banyak nih, ada API developer, juga ada khusus khusus misal web developer, terus ada misal iOS developer, Android developer kayak gitu-gitu Mbak. Bahkan kalau misalnya lebih advance lagi, mungkin ada yang ngurus misalnya yang lebih kecil apa ya, kayak tentang microservice dan lain sebagainya gitu Mbak. Itu banyak Hmm, banget, oke. banyak banget. Berarti pas kita masuk ke dunia IT Mm-mm. itu sebenarnya belum tentu kita menjadi programmer ya karena Belum kan tentu. ruang lingkupnya luas. Ada desainer ya kan Mas ya. Betul banget, betul banget. Ya kalau misal kita berbicara tentang IT ya itu sangat 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 luas gitu kan. Karena ada juga ya misal yang ngurusin database gitu kan, namanya sistem admin database gitu. Itu berarti ngurusin database gitu kan. Kalau misal multimedia ya dia bisa ke apa namanya itu animasi ataupun ini artificial apa namanya Intelijen ya. AR 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 AI. AR Oh, AR. AR apa Aku singkatannya lupa itu. juga tuh. Artificial Apa sebenarnya itu Reliance. Oke, oke. Aduh, lupa. Oh ya, kalau Mas ini dari universitas apa Mas kalau boleh tahu? Kalau saya dari Universitas Amikom Purwokerto Mbak. Kalau Amikom itu dia fokusnya Di IT-nya bagaimana? IT Biasa kan di kalau IT dari setiap universitas dia punya fokus yang beda-beda kan ya. Misalnya kalau ITB ya. fokusnya ke tekniknya, kalau di UIN Ya. fokusnya itu ke sistem analis. Nah, kalau di Amikom tuh fokusnya gimana Mas? Kalau di Amikom sendiri itu kan jurusannya waktu dulu aku pertama kali masuk jurusannya kan cuma dua, teknik informatika sama sistem informasi. Cuma sekarang kan dia sudah jadi universitas, dia lebih banyak ada informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ada juga pendidikan bahasa Inggris. Tapi untuk fokusnya sih intinya di IT-nya di program gitu kan. Atau mungkin multimedia juga iya gitu ya. Hmm. Jadi memang ngebentuk murid-murid ini untuk menjadi programmer ya Mas, developer. Iya betul, karena di setiap Hmm. jurusan itu beda-beda sih Mbak. Kayak misalnya informatika, dia lebih ke program Iya bagaimana betul. cara ngedevelop program sebaik mungkin. Kemudian kalau misal sistem informasi itu, dia lebih ke analisis. Kayak misalnya kita ketika membuat, contohnya ketika kita membuat sebuah aplikasi itu kan perlu yang namanya analisis. Karena kalau misalnya nggak dianalisis ya pastinya programnya nggak berjalan Hmm. dengan baik gitu lah. Terus ada lagi nih teknologi informasi kalau di itu lebih ke machine learning, lebih ke machine Hmm. learning atau buat robotik gitu. Iya Itu iya. sih yang saya tahu karena ada beberapa perubahan kurikulum kayaknya. Berarti kalau Hmm. di Amikom tuh bener-bener diajarin ngodingnya ya Mas ya? Iya Jadi istilah betul. ngoding kayak teman-teman belum tahu deh. Istilah ngoding itu apa sih Mas? Ngoding itu kita menulis program. Ya, kenapa? Ya misalnya ini aja ya, Hmm. Instagram nih, Instagram. Kenapa kita bisa video call seperti ini itu apa yang bekerja di belakangnya itu ya program-program yang berjalan itu bagaimana caranya kita Ya. mengirimkan sebuah video, mengirimkan sebuah gambar, foto dan lain sebagainya gitu. Biar bisa saling terhubung yaitu program yang berjalan. Gak mungkin kan kalau misalnya oh ada orang yang mau nge-live bareng, masa ada orang yang oh ini hubungin ke sini kan nggak keren ya gitu. Ya itu semuanya Iya betul. diatur semuanya oleh program. Ya, jadi memang salah satu output dari pekerjaan programmer itu adalah aplikasi yang kita gunakan ini ya, Instagram, Tokopedia, dan Betul, lain-lain. betul banget. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, awal mula Mas Raffi ini apa menekuni bidang IT itu apa sih? Kenapa tertarik kok pengen ke programmer? Padahal kan pas terjun tuh bisa aja masuknya jadi desainer atau apa gitu kan. Ya, betul. Ya, Ruang lingkupnya ya. pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin kenapa saya tertarik IT karena mungkin dulu dulu itu waktu saya SMP, SMA itu kan sering banget ke warnet, Mbak. Sering banget ke warnet, sering Bermula banget dari main game warnet, oke. online. Ya, sering banget main game online.
main point blank gitu kan, sampai suatu satu ibaratnya aku dimarahin gitu kan sama orang tua. Jadi saya tuh udah dibeliin komputer sendiri gitu kan, dibeliin komputer sendiri. Ya udah tuh aku pokoknya setiap hari di depan komputer, terus pokoknya utak-atik apa aja yang bisa aku lakuin di depan komputer. Nah dari situ tuh aku merasa kayak komputer ini tuh sesuatu barang yang apa ya, unik. Dia itu pinter banget, akan tetapi dia bodoh banget. Dia pinter banget. Jadi gini, komputer itu sesuatu barang yang unik karena dia pinter banget. Pinter banget karena dia bisa melakukan pekerjaan mungkin jutaan kali lebih cepat daripada manusia gitu kan. Akan tetapi komputer itu bodoh banget karena sebelum dia melakukan itu, dia harus diajarin terlebih dahulu kayak gitu, Mbak. Yaitu Iya, betul. program. Ya, yaitu ajarinnya gimana ya, pakai program kayak gitulah. Nah, setelah Jadi itu ya. setelah itu saya kuliah, udah kan kuliah di Amikom, ambil informatika, terus ambil konsentrasi pemrograman, dan mulai saat itu ya aku lebih senang ke pemrograman gitu sih. Oke. Gitu. Keren juga ya, misalnya SMP main game tapi kepikirannya gimana program itu dibikin, terus Iya. ngajarin Jadi, programnya gimana gitu ya. Udah ya mulai jadi dulu, ngulik-ngulik ya istilahnya. ya dulu sih Gak kepikiran awal-awal sih dulu, saya itu, kan suka main Facebook. ya awal-awal dulu tuh waktu SMP tuh aku ini sering ngeblog kan dulu blogspot itu kan. Nah, ya karena Oh sering iya ya. ngeblog, ya dulu kan ramai banget blogspot itu. Terus karena sering ngeblog, terus ya pasti ada aja kayak misalnya artikel, oh ini cara buat blog tuh kayak gini. Dulu tuh, oh cara buat blog tuh gimana. Dulu aku belajar PHP gitu kan. Ya bisa, cuma nggak tahu, nggak paham itu. Cuma ikutin tutorial aja. Terus nanti pas kuliah baru paham apa yang dulu aku lakuin kayak gitu. Iya, Mas Blog itu Bro. saya mainnya malah SMA deh, saya kudet banget SMA. berarti. Tapi SMA. apa ya, saya juga yang bikin saya salah satu yang masuk sistem informasi nih Mas. Oh, Yang bikin saya informasi. tertarik juga yaitu karena gimana sih cara bikin aplikasi itu sih. Apa sih Oh dibalik gitu. aplikasi gitu, kayak seru gitu. Iya. Oke, seru banget nih ngobrol sama Mas Raffi. Selanjutnya aku mau nanya nih, Mas Raffi itu pernah jadi co-founder di bookcircle.id ya? Iya, betul betul banget. Berarti itu bangun startup ya Mas ya? Ya, jadi waktu dulu itu waktu kuliah ya, waktu kuliah gitu kan aku merasa kayaknya kalau kita pengalamannya cuma dari kampus kayaknya kurang gitu deh. Terus habis itu waktu itu aku diajakin buat startup gitu kan, namanya Book Circle gitu. Terus ya jadi dulu tuh Book Circle itu sebuah startup di Purwokerto di mana itu tuh sistemnya menyewa buku, bukan menyewa buku ya. Ya bisa pinjam, bisa sewa, tapi buku-bukunya itu di kafe-kafe gitu loh. Misalnya kita pinjam buku di kafe A, nanti itu ngembalinya tuh nggak harus di buku A, di kafe A, tapi bisa di kafe B dan terusnya kayak gitu loh. Jadi bukunya itu muter semuanya. Ya Itu begitu. proses bisnisnya udah dipikirin gitu ya? Sudah, dan dulu itu sudah berjalan. Akan tetapi setelah pandemi ini dia Setahun mati ya Mas karena saya lihat ya. ya, Ya memang startup susah-susah gampang. ya, Jadi kalau dibilang, ayo bikin startup, ya ya, harus kuat dulu juga kan proses benar benar bisnisnya. Terus benar. kalau ada Iya, kendala pandemi, apa isu-isu eksternal yang nggak bisa kita kendaliin. betul betul betul. Iya, itu bahkan dulu tuh kan sampai ngajuin investor kan. Dia udah pitching, udah udah dapat investor berapa puluh juta gitulah. Ya cuma ya kan kita nggak tahu ya, waktu itu mikirnya kan siapa yang nyangka bakal ada pandemi gini kan. Nah, setelah pandemi semua kafe tutup, semua mahasiswa dirumahkan, kan itu kan apa ya, target pasarnya kan mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Terus ya sudahlah, akhirnya tutup, berhentilah Nggak apa-apa Mas. eksklusif. Gimana? Yang tutup bisa buka lagi kok, nggak apa-apa. Namanya juga Ya, pengalaman ya Mas ya. cuma founder-foundernya udah pada nggak tahu kemana, Mbak. Sudah pada Oke. sibuk-sibuk sendiri. Oke, nanti kita bisa bicarain di belakang ya Mas, kita bikin Boleh, lagi. boleh, boleh, Oke, boleh. oke. Oke, ngomong-ngomong dari profesi apa tadi, co-founder gitu ya sama Hmm. full stack, apalagi sih Mas posisi programmer nih selain dua itu gitu. Sebenarnya co-founder itu bukan
programmer kan, bukan profesi programmer. Oke, Dia bukan. co-founder Tapi berarti kan nggak harus bisa ngoding ya, co-founder itu nggak nggak harus harus, bisa ngoding berarti. nggak harus bisa ngoding. Yang harus bisa ngoding ya programmer. Sebutin dong Mas, programmer tuh apa aja misalnya kan dalam Oh iya iya. misalnya mau bikin aplikasi apa nih, web. Harus ada apa aja Hmm, sih bagian-bagian programmernya nih dari web, oke. kita pas dari web. Kalau misalnya Didengerin ya kompleks, teman-teman ya. yang kompleks ya nih. Kalau misalnya kita buat website, yang pertama dia ada sistem support nih biasanya. Sistem support dia yang mungkin sebutannya beda-beda ya. Bisa sistem support, sistem analis. Intinya dia yang Oke. membantu menganalisis lah. Kayak misalnya kita membuat aplikasi apa ya namanya, misal katakanlah Bukalapak gitu kan. Nah Bukalapak nih nanti kayak siapa nih yang gunain tuh siapa-siapa aja. Terus nanti fitur-fiturnya apa aja. Terus kalau misal kita ngeklik ini nanti dia kemana gitu-gitu. Nah itu sistem analis gitu kan. Nah kemudian yang kedua ada programmer tentunya ya. Programmer ya yang mengimplementasi dari analisis tersebut gitu kan. Itu programmer. Mana biasanya ada lagi nih. Kalau misalnya aplikasi itu kan nggak cuma website ya misalnya ya. Bisa aja kayak contoh Shopee. Shopee itu ada websitenya, ada aplikasi Android-nya, ada Mobilenya. aplikasi iOS, ada aplikasi mobilenya. Nah, untuk itu kan untuk biar bisa saling komunikasi lah ya namanya, biar bisa saling terhubung, itu kan dibutuhkan jembatan. Jembatan itu namanya API. Nah, Oke. ada juga yang orang yang job desk-nya ngurus API developer misalnya kayak Hmm. gitu. Terus ada juga yang ngurusin database analisis gitu kan, ngurusin database-nya seperti itu Mbak. Terus apalagi ya, banyak nih. Aku juga nggak paham, nggak hafal semuanya nih, karena saking Ya, banyaknya. biasanya ngerjainnya sendiri kan, kalau full stack itu kan berarti Nah ya, nah apa kalau ya, UI sama back oh end-nya ya, diatur sendiri kan, keren banget nih, ya sampai betul. udah Itu nggak tahu ada deh ada itu ada satu bagi-bagi lagi udah kan, nggak bagi. ada UI developer, ada UX developer, Iya yaitu ya, kayak tampilan-tampilannya kan ada gitu. ya Nah, kalau full stack front ya, end ya Mas ya. ya front end. Full stack ya semuanya sendiri pokoknya lah. Dari Iya. UI, dari analisis, ya gitu. Cuma sebenarnya itu menurut saya itu nggak bagus ya, karena Mhm. tetap tetap bagaimanapun menurut saya itu nggak bakal maksimal karena setiap orang kan punya batasannya masing-masing gitu kan, dan itu pasti pusing Betul banget betul Mbak. betul. Dan itu pasti pusing banget Oke. kayak gitu. Pasti Langsung mukanya langsung pusing nih, langsung keinget-inget kesehariannya, memang ingat-ingat memusingkan. coding. Tapi di samping pusing ada cuan lah ya. Ya pokoknya semakin prinsipnya tuh semakin penting semakin cuan Mbak. Oke. Ya, mantap. Berarti boleh di sharing dong Mas, pahit manisnya apa nih di Oke, kerjaan yang sekarang ya, sebagai full stack enaknya developer lah, programmer gitu. ya intinya secara umum saja ya Mbak, enaknya jadi programmer itu sebenarnya bisa kerja di mana aja dan bisa kapan aja Hmm. gitu. Ya Di kita bisa mana aja, kerja berarti di rumah juga bisa ya? Di rumah. bisa, bahkan aku lebih sering ini Mbak, lebih sering WFH kan, karena Remote apalagi kayak ya. gini ya di remote. Pokoknya kerjaan yang mungkin ya kerjaan yang paling sering di remote kan kayak misal programmer dan sebagainya itu memang banyak tuh, banyak perusahaan yang menerapkan WFH yang remote gitu kan. Terus bisa di mana aja ya, ya udah yang penting ada koneksi internet, ada mungkin laptop, ya bisa kerja di mana aja, misalnya di kafe lah, di rumah, nggak harus di kantor ibaratnya gitu. Ya, betul Itu. betul. Terus kayak misal kekurangannya, ya bisa kerja di mana aja dan bisa kapan aja, karena nggak kenal waktu, Bang. Jadi nggak ada batasan waktunya, kadang-kadang sampai Iya, misalnya tuh malam, nggak, udah pagi lagi. betul-betul, Oke. nggak suka, nggak enaknya tuh misal kayak gini nih, misal ya, kalau misal kita ngehandle project yang gede gitu kan, project yang gede, terus misalnya kita yang sebagai penanggung jawabnya gitu kan. Nah itu nggak enaknya tuh misal kalau kita lagi liburan nih, ya tiba-tiba di calling gitu kan, Mas ini Call, error, ya. ya, gitu kan. Mas ini error gitu. Ya, gimana kan? Mau nggak mau itu harus ya gimana caranya biar nggak error lah. Kalau misal kita punya Ya. punya apa namanya ya, punya partner atau bawahan lah misalnya ya, itu enakan bisa minta tolong. Tapi kalau misal yang bisa itu hanya kita gitu kan, ya udah mau nggak mau kan kita harus meluangkan waktu buat benerin itu gitu kan. Kayak gitu Mbak. Jadi ya pokoknya kalau misal jadi programmer mungkin ya siap-siap Ya.
Ya mau nggak Bawa mau laptop pas pasti, traveling. ya itu, dan mau nggak mau pasti pasti begadang itulah. Nggak mungkin Iya, nggak betul, betul. Setuju nggak mungkin sekali. nggak. Oke, buat Mungkin teman-teman yang pengen jadi programmer begadang. mungkin banyak kan dari IT juga pasti sering begadang dulu Iya, waktu kuliah kan. waduh. Iya, iya betul, betul. Dulu saya sempat pernah apa magang jadi mobile developer kan di bagian Android. Wih, Sekarang udah keren hijrah tuh. Mas ke PM. Waduh. Nah ya, Udah project manager. hijrah. Enak tuh jadi project manager. Ya, ya lumayan. Saya WFA juga sih. Nah, itu salah satu untuk dari Hmm, apa cabangnya IT ya. betul Tapi sebenarnya betul. PM saya lihat nggak harus IT sih. Sekarang PM Ya bisa benar. dari ekonomi bisnis deh. Saya pernah lihat tuh teman saya dari. Yang penting paham ini kan proses bisnis dari sebuah aplikasinya gitu. Iya betul. Ya kalau Sama bisa ngatur tim, ya kan ya, benar. komunikasi, Benar pede benar. aja gitu. Betul betul betul. Oke, wah jadi kenal nih sama orang hebat. Kita temenan ya Waduh. Mas nanti di Instagram, di LinkedIn juga. Oh ya siap. Kayaknya belum follow Oke, deh, Mbak. iya kita follow-follow bisa abis ini ya. Oke lanjut. Oke, peluang karir sebagai programmer. Nih untuk mungkin ada anak-anak yang teman-teman yang masih SMA, mungkin Hmm, biar tertarik masuk programmer. Ya, oke. peluangnya apa aja sih Mas? Jadi gini ya. Kalau misal tentang peluang karir itu, kalau misal kamu paham IT, kamu mungkin bisa program, itu tuh menurut aku tuh nggak perlu yang namanya khawatir gitu kan. Karena makin ke sini teknologi pasti semakin berkembang dan semakin butuh orang yang bisa mengembangkan teknologi itu kan. Terutama misal kayak programmer ataupun apa, dia pasti banyak dicari orang gitu kan. Begitu Mbak. Peluang ya Mungkin programmer. salah satu peluangnya bisa juga ke luar negeri ya Mas, kayak kerja di Google ya nggak Oh, sih? betul. Ya kalau misal Ya, gitu. kalau misal benar-benar jago mungkin dilirik sama Betul. Google gitu ya. Aha, Ya syukur-syukur betul. habis ini aku dilirik sama Google. Amin. Amin. Tapi prosesnya memang Ya, panjang ya Mas kalau untuk panjang, masuk ke Google atau perusahaan-perusahaan luar negeri. panjang, panjang karena tetap mau bagaimanapun jam terbang itu sangat berpengaruh, Mbak. Iya betul. Jam terbang sangat berpengaruh dan Pengalaman ya. pengalaman. Kuliah aja Karena kayaknya nggak cukup ya, kuliah aja nggak cukup betul, kalau di luar betul. kuliah nggak Heeh. ngejar materi. Terus yang penting kan ini ya, skillnya gitu kan. Karena banyak Iya. banyak kayak misal banyak perusahaan itu yang tidak memperdulikan ijazah mereka, yang penting skillnya. Karena Iya. ada ini kan ada temanku gitu kan, ada temanku dia tuh emang jago banget Mbak, dia emang jago banget dan dia tuh belum lulus kuliah, tapi dia udah direkrut di Oh, perusahaan besar di Jakarta dan sekarang ya dia lebih memilih cuti daripada melanjutkan kuliah. Ya sebenarnya sayang juga waduh. sih, cuma cuma Itu memang godaan memang anak TI. ya, cuma memang begitu Mbak, memang begitu kalau misalnya benar-benar jago, benar-benar berkompeten, pasti banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya, iya. Dan itu dan itu jangan ditanya ya kalau misal tentang gajinya berapa, ya lumayan lah intinya lah, Iya, iya. Jadi lumayan. memang sesuai dengan topik kita ya, programmer menjanjikan Betul. lah untuk karir. Ya. Ya. Tapi ya itu syaratnya kalau emang udah terjun ke dunia IT, Mm. menjanjikan itu tergantung orangnya ya Mas ya. Kalau misalkan Ya, masuk ke semuanya dunia IT, dia nggak mencari skillnya apa gitu kan, tetap aja susah ya Mas ya. ya, semuanya balik lagi ke orangnya. Yang penting dia mau berusaha atau Iya, enggak gitu kan. Karena aku yakin ya, betul. apa ya ibaratnya mbuh beliau caranya pasti bisa lah. Mbuh beliau caranya Keluar kalau deh mau Jawanya. mau belajar ya, kalau mau belajar pasti bisa gitu kan. Karena sekarang tuh lebih gampang ya. Kalau misal di IT ibaratnya di internet kita cari-cari referensi itu di internet banyak gitu kan. Kita nggak harus dari buku gitu Betul. kan. Nggak harus dari buku gitu. Bahkan Iya. lebih update di internet menurut aku. Gitu. Kalau data engineer dan sebagainya itu termasuk programmer juga nggak menurut Mas Rafli? Kalau data engineer dia ngapain dia kerjanya? Saya kurang paham sih Mbak kalau data Oh, oke. engineer Oh itu. iya. Data engineer biasanya mainnya SQL sih Mas. Oh gitu. Oh lebih ke ini SQL ya, iya. analisis data gitu ya. Database, iya Oh. database. Itu salah satu karir Kayaknya di IT. IT sih ya, berarti bukan programmer ya, beda lagi. Oh, programmer itu outputnya aplikasi aja ya Mas ya, yang ngoding-ngoding, Ya, salah ya satunya nggak? itulah. Iya betul. Salah satu. Betul. Oke, oke.
Oh iya, Mas Raffi ada ini nggak? Pengen lanjut S2 mungkin jadi dosen? Lanjut S2, iya pengen. Jadi tahun kemarin tuh sebenarnya mau lanjut S2, cuma gara-gara ini kan, kalau misal S2 itu kemarin yang aku mau daftar itu kan ada TOEFL-nya, dan itu memang aku belum belum lulus TOEFL-nya gitu kan. Oke. Waduh, Setelah sama. itu, Berarti ngejarnya ini ya, itu. yang di luar negeri S2-nya. Ya kalau ada yang LPDP itu yang beasiswa dari Oh pemerintah, iya, yang PDP. LPDP-nya. Amin, amin. Ya mungkin Keren-keren, Mas. nanti Semoga habis ini tercapai dicoba mimpi. lagi S2-nya. Amin, Iya. doakan saja. Amin, amin, amin. Ditunggu kabar baiknya, Mas Rafli. Oke, Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, makin seru nih. ya. Langkah awal menjadi seorang programmer apa, Mas? Langkah awal sebagai seorang programmer. Ya, Ya, yang pertama langkah awal pastinya. ini bekal ya, Mas ya, bekal kita gitu. Heeh. Kalau aku sendiri langkah awalnya dulu sih niat ya, jangan, yang pertama tuh niat jangan cuma ikut-ikutan teman gitu kan. Karena banyak temanku yang misal, oh dia di IT gitu kan, terus ikut. Tapi di sana, oh ternyata dia apa ya, nggak bisa mengikuti gitu kan. Nggak bisa mengikuti karena ya memang dia nggak mau berusaha aja gitu kan. Sama yang kedua itu mempelajar dari dasar-dasarnya, dari fundamentalnya gitu. Mungkin kalau misal teman-teman mau kuliah di IT, mungkin jangan heran ya kalau misal di awal-awal perkuliahan itu pasti, ya bukan pasti ya, kebanyakan orang itu kayak merasa salah jurusan gitu kan. Karena nggak tahu nih apa gitu kan. Apa nih, ini Iya ya, bahasa apa ketemu nih gitu kan. apa? Bahasa apa nih? Betul, Cuma betul. mm-mm. Cuma yang penting ini sih, yang mau belajar tentang dasar-dasar, mungkin kalau misalnya jadi programmer ya, eh, dasar-dasar pemrograman dari pokoknya awal Hmm. banget, dari mulai kita nulis hello world gitu kan. Iya, Dan nanti betul. setelah Itu itu, udah nggak asing lagi Hello World. nanti setelah itu ya tinggal dikembangkan saja. Intinya banyakin jam terbang aja, karena nggak mungkin instan kayak gitu mbak. Dan banyakin Nggak ikut-ikut. ada yang instan. Mm-mm. Banyakin yang ngebuat aplikasi gitu mungkin ya, karena aku sendiri kan ini kan dia backgroundnya lebih ke ini programmer gitu kan, jadi ya banyakin jam terbang aja gitu. Nah, untuk banyakin jam terbang itu biasa kan kita harus sudah punya skill ya, Mas. Biasanya bahasa Oh pemrograman ini, pemrograman apa sih yang Mas Rafli ini kejar gitu waktu awal-awal masih oke, dari nol nih kan semua orang hebat tuh berawal dari nol kan dari betul beginner. Mas. Jadi bahasa pemrograman awal yang aku pelajari itu bahasa C++. C++ Di situ aku ya. benar-benar belajar tentang struktur data kan. Jadi di pemrograman itu kan ada struktur data. Nah, dari situ awal mula aku bisa sedikit-sedikit pemrograman lah ya. Setelah itu, habis itu aku belajar ini Java. Java. Oke, Java ya. Tapi pas Dulu pertama kali belajar C++ itu udah ada tujuan belum? Aku mau ke web, aku mau ke Android belum, atau apa? belum, Belum ya? belum Pokoknya itu belajar kan aja semester. dulu ya, belajar dulu. Iya, iya yang penting kan ini dasar-dasarnya. Yang penting paham konsep dari program itu gimana caranya dia berjalan, terus bagaimana struktur datanya. Setelah itu nanti tuh baru bisa kamu nih mau fokus kemana nih, website kah atau desktop kah atau Android kah atau mobile kah gitu kan. Dan itu pasti akan berjalan dengan sendirinya mbak, karena Oh iya, betul. pasti pasti dari orang itu punya, oh aku tuh lebih nyaman di website misalnya, oh aku lebih nyaman di Android, oh aku lebih nyaman di iOS, lebih nyaman di desktop gitu gitu Ya. gitu. Karena bahasa apapun sebenarnya strukturnya sama ya Mas ya. Nggak Sama jauh sama berbeda kayak C++ sama Java betul. atau Python tuh pasti strukturnya ada variabel. Coba Mas boleh sebutin struktur-strukturnya yang Mas tahu gitu. Iya, ya intinya gini sih, Jadi intinya kayak sidang semua. lagi ya. Ini bukan sidang skripsi kok Mas. Jadi kalau Jadi nggak tahu aku skip aja. jadi review nih. Intinya semua bahasa pemrograman itu sama, yang berbeda itu apa ya, cara penulisannya aja yang mungkin berbeda gitu kan. Dan di bahasa pemrograman itu kebanyakan kan ada tipe Tipe data itu data. misalnya kayak tulisan teks biasa dia string gitu kan. Kalau Betul. angka bisa integer atau double atau float gitu kan.
Terus bisa aja boolean itu kalau true false. Itu tipe data yang sering digunakan ya. Tapi sebenarnya banyak banget tipe data itu, kayak misal tipe data apa ya? Apa ya? Hmm, Hmm, tipe data. Kalau lagu apa Mas? Misalkan ada musik gitu, tipe datanya. Musik lagu ada MP3 gitu. Bisa nggak sih Mas dia itu dimasukin ke database? bukan, itu lebih ke ekstensi ya, Mas. Oh, beda lagi. Beda tipe data itu. Ya jadi begitu. Terus tadi apa ya? Oh ya, ada tipe data, terus ada function gitu kan, ada kelas, ada metode, terus ada apa lagi nih? Banyak nih sebenarnya istilah-istilah gitu, ada kayak IDE, ada apa lagi? Ya Ya gitu. banyak lah pokoknya. Banyak lah. Susah kalau diingat-ingat. Iya ya. Jadi buat teman-teman biar kepo juga sih apa itu tipe data variabel bisa dicari sendiri di Google karena Kan, ya. apa ya belajar itu by googling udah gampang banget gitu kan ya Mas. Di internet Kalau banyak banget kalau sebenarnya. ya referensi Mas belajar di internet ada nggak yang paling apa ya yang paling apa Oke. bikin kita tuh langsung ngerti gitu. Enak buat Kalau belajar. kalau aku sendiri itu dulu cara belajarnya tuh gini. Misalnya saya pengen membuat apa ya? Misalnya apa ya contohnya ya? Hmm, membuat halaman website login misalnya. Membuat Oke. halaman login. UI-nya dulu Udah. ya berarti. Ya UI-nya dulu nih, misalnya UI-nya dulu nih. Ya udah, kita cari aja di Google tuh, cari aja di Google tutorial tutorial membuat halaman login gitu kan misalnya. Itu kan ada gitu kan. Nah, nanti kan itu kan ada banyak nih, kalau misal UI, kalau misal di website kan ada banyak nih, ada HTML, ada CSS, ada mungkin JavaScript, ada Waduh, teman-teman makin bingung kan? jadi Makin bingung. nih, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya kalau website itu kan ada ini kan, kalau misal kita analogikan website sebagai rumah, itu tuh kalau misal HTML itu sebagai kerangkanya nih. Ya, Kerangkanya nih. Oh, dia dia tombolnya ada di atas, dia tombolnya ada di mana gitu. Oh, dia ada mm, tombol, dia ada gambar. Nah, itu HTML. Nah, kemudian ada CSS-nya kan. CSS itu ibaratnya kalau bangunan tuh buat mempercantik kan. Misalnya catnya lah gitu kan. Ya, ya, berarti kalau misal di website bisa warnanya gitu-gitu. Terus nanti ada JavaScript-nya. JavaScript itu biar lebih dinamis, biar lebih ada ya dinamis ya, biar ada animasi-animasinya gitu. ya. Terus nanti kayak prosesnya prosesnya itu biasanya bisa pakai PHP atau bisa pakai Node.js, itu di back end. Back end itu ya proses yang berjalan di belakang gitu lah ya, Mbak. Kayak bagaimana sih data ini terkirim ke server gitu kan. Gitu. Udah luas banget nih kalau ngomongin server, Ya, teman-teman makin, ya, aduh apa ini? jangan dulu. Nanti Ya, malah tambah pokoknya pusing. basically kalau untuk beginner mau coba itu bisa banget langsung belajar HTML sama CSS dulu ya Betul, Mas ya. Untuk betul. JavaScript bisa nyusul gitu. Tapi Jadi, jangan sampai udah ntar udah jago HTML sama CSS, aduh deh nggak mau belajar yang lain, jangan sampai kayak gitu ya ya, kan? tambah ini sih, Karena tambah IT nggak bisa kayak gitu. betul. Sama ditambah ini sih, mungkin tambah PHP gitu kan. Pemberi harapan Iya, palsu. Oh, bukan. PHP. Ya, Masnya jangan-jangan. Iya enggak. lagi. Oke. Ya itu ini kalau di YouTube sebenarnya banyak banget tutorial-tutorial seperti itu, Mbak. Ya, betul. Banyak. Atau mungkin kursus online Saya ya. ya. Kursus online juga banyak. Tapi kalau mau gratisan juga YouTube banyak kok. Saya Banyak biasanya banyak. lihat apa ya? Yang unpas-unpas itu loh, Mas. Tahu Web nggak? programming pas itu keren. Keren. Iya, saya juga lihat itu. Web programming Tapi pas saya kalau kalau web dulu belum hatam sih. khatamnya apa nih, Mbak? Android ya. Hatamnya, hatamnya Al-Quran. Ya, Oke, lanjut lagi. Ketantangan Mas coba tantangan menjadi seorang programmer sejauh ini. tantangan. Yang mungkin apa ya, up and downs-nya gitu. Nah, Misalkan ya lagi tinggi moodnya atau ya ini susah nih, bug nih atau gimana. oh gitu. Kalau misal tantangan dalam program sendiri ya itu ketika kita menemukan error yang baru gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau kalau prinsipku sih, misal aku menemukan error gitu kan, itu sih nggak panik ya kalau awal-awal, karena aku percaya entah di belahan dunia mana itu pasti ada orang yang menemukan error yang sama seperti kita lalui gitu kan.
Ya itu tinggal dicari aja biasanya di Stack Overflow itu kan. Pokoknya Betul, ya. sahabatnya programmer itu Stack Overflow pokoknya lah. Itu pasti ada lah. Ya 90% Ya. ada gitu kan. Cuma Udah kadang-kadang kan terkenal kita banget lah. ya cuma kan kadang-kadang kita menemukan error yang apa nih gitu kan. Ini error apa nih gitu. Jarang belum pernah Iya, lihat betul. sebelumnya. Itu yang tantangan tersendiri sih. Kemudian kalau misalnya untuk tantangan jangka panjang, ya kita follow the trend ya. Maksudnya yang namanya teknologi itu kalau misalnya kita ibaratnya nggak diasah gitu ya, nggak diasah sebentar aja, pasti ketinggalan jauh banget. Karena pasti ya misalnya gitu kan, oh sekarang tuh lagi rame Node.js nih, nggak tahu nih 5 tahun ke depan apakah Node.js masih dipakai atau enggak gitu kan. Betul, betul. Dulu masih PHP gitu kan. Nah sekarang mungkin Ya. udah jarang gitu kan. Ya masih banyak sih, cuma mungkin lebih sedikit ditinggalkan mungkin ya, mungkin gitu kan. Sama kayak mobile juga dulu Java, sekarang Betul. Kotlin gitu ya. Bahkan bahkan kalau misal mau add-in bisa pakai Flutter gitu kan. Jadi sekali sekali ngoding bisa buat Android, bisa iOS, bisa website malah Ya, kalau ayo. Flutter ya. Iya, betul, betul. Kalau Mas sendiri mobilenya pakai apa? Kotlin apa Java? Oh ya, Java, ini mobilenya mobile iOS atau Android? Android, Oh, Android. dua-duanya Cuma kan keren banget. belum, belum. Oke. Kalau kalau aku sendiri masih Mau ini sih. berarti ya. Ya pasti kita harus berkembang kan. Kalau aku sendiri ini Hmm. sih ke Java Java Kotlin gitu. Oh, Java Java Kotlin. Kotlin. Cuma lagi belajar ini Flutter. Cuma lagi belajar Flutter. Flutter. Oke. Berarti sekarang masih pakai Android Studio ya, Mas ya? Terusnya. Iya, Android Studio, one and only bawahnya. Oke, siap. Saya juga dulu belajarnya itu sih Android Studio. Oke. Itu tantangannya. Jadi ya emang bahasa pemrograman terus update. Pokoknya semuanya terus update, Betul. teknologi itu update. Jadi kalau Betul misalkan apa ya, ada ilmu masuk dikit, nggak mau, ya udah, kayak jangan masuk programmer, kayaknya nggak cocok, yang lain aja. Gitu betul, kan betul, betul. kalau untuk yang baru masuk gitu. Betul banget. Oke, Betul selanjutnya banget, betul banget. aku mau nanya nih Mas, kalau goals dari Mas Rafli sebagai programmer apa nih yang mau diraih? Goals ini sebenarnya banyak ya, karena Gimana nih? goals itu goals itu mencakup bisa, oh mungkin goals jangka panjang sama jangka pendek. Mungkin kalau 5 tahun ke depan ya rencananya Mas Rafli goalsnya mau apa nih? Apa mau bikin startup lagi atau mau terus menjadi full stack developer, ya kan? Kayak gitu ya. Untuk goals jangka panjang mungkin ya, Mbak. Mungkin sih aku pengen punya perusahaan sendiri ya, Mbak. Punya perusahaan IT mungkin ya. Amin, ya ya. Perusahaan IT sendiri, di mana aku mungkin kalau misal bukan jadi apa sih namanya di perusahaan direktur, kalau enggak ya ini minimal jadi CTO-nya lah gitu kan. Oke, CTO. CTO. Gitu. Oke, Gitu. mantap Mas, ya ya. Tapi memang kalau startup itu, ya itu tadi timnya harus kuat, terus kuat ini dalam arti ini ya, kuat proses bisnisnya, terus udah kayak bisa mengatasi nanti kalau ada kendala A, B, C itu planningnya mau kayak gimana gitu ke depannya ya. Iya betul banget sih, Mbak, kalau kayak gitu. Sama yang paling penting dari goalsnya itu misalkan mau apa ya, memberantasi masalah apa sih, ya kan? Pasti ada manfaat kan dari setiap startup. Iya betul. Kalau ya Kira-kira kalau Mas startup Rafli mau bergelut di bidang apa nih ke depannya itu tadi? Kan perusahaan. Ini perusahaan IT atau gimana nih? iya dong perusahaan IT. Pengennya sih perusahaan IT. Kayak software house atau marketplace atau apa nih? Belum ada gambar sih kalau sekarang. Mungkin bisa software Belum ada house. Ya, gambaran. awal-awal mungkin software house kali ya, karena ya kita cari nama terlebih dahulu gitu kan. Nanti setelah itu belum ada gambaran karena tetap kita butuh tim sih, Mbak. Ya. Berarti bisa dong dimulai dari sekarang ya, buat teman-teman siapa tahu di sini ada yang mau gabung kan di perusahaannya Mas Rafli, langsung bikin startup bareng. Yang penting bisa ada skill ngoding, mau belajar ya kan Mas ya. Jarak jauh juga bisa kan ya Mas? Iya. Benar. Sebenarnya kalau misal di startup, sebenarnya kalau misal di startup sendiri ini sih ini Mbak, nggak harus semuanya bisa ngoding karena ya namanya perusahaan kan nggak cuma satu bidang ya.
Kalau misalnya semuanya betul. IT semua ya nggak bisa gitu kan. Kita harus Ya, tetap. yang pintar keuangan lah, pintar ngurus Betul, iya, betul. dokumen dan sebagainya itulah. Yaitu kalau kita membuat startup tuh tantangannya seperti itu, mencari orang yang apa loyal itu susah. Loyal, Loyal loyal. kok loyal sih, loyal ya. Loyal ya. Loyal. Loyal tuh Apa sih setia kan namanya? maksudnya. Nah, ya itu yang Ya setia pokoknya. berdedikasi lah untuk perusahaan itu gitu. Iya, ya benar. Karena Ya, betul. kalau semua orang ini bidangnya IT kayaknya nggak ada yang ngejalanin ya. Kan IT itu Ya, cuma nggak tools bisa. ya Mas ya. Nggak, iya, Heeh. nggak bisa berjalan dong. Bisa berjalan. Kita cuma ngebantu aja IT itu. Ya misalkan contohnya kayak marketplace lah ya. Bikinin aplikasi kalau nggak ada user yang beli, Ya, nggak semacam ini itu. juga kan, nggak up juga itu marketplace-nya gitu. Betul. Oke, lanjut lagi. Oke, kali ini Mas Raffi ada pesan nggak nih buat anak-anak muda Indonesia yang ingin menjadi seorang programmer? Boleh nih Mas, kasih kita Ya, wejangan. ya buat semua teman-teman yang pengen belajar programmer itu jangan cepat menyerah karena program itu unik lah gitu. Kalau mungkin itu bingung aku. Oke, pesannya tapi bagus, pesannya memang jangan cepat menyerah gitu. Berarti kalau misalkan ada orang nih semangat banget awal-awal, kayak dia belum tahu isi dari belajar coding itu apa, siapa tahu dia kuat di logic tapi untuk di apanya gitu dia nggak kuat, misalkan kalau udah belajar yang ini yang itu gitu. Itu gimana Mas untuk memotivasi teman-teman yang lagi nggak semangat di setengah jalan gitu? Dulu aku juga pernah seperti itu, kayak aku tuh malas gitu kan, apa sih ini program buat apa gitu kan, nggak ada gunanya gitu. Dulu tuh kayak udah pusing-pusing ibaratnya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya tuh program yang Mas buat apa gimana? Ya maksudnya ini tuh aku belajar program ini gunanya buat apa gitu. Dulu tuh aku nggak tahu gitu kan. Nah setelah itu tuh dulu ya ini cari-cari teman yang satu frekuensi dengan tujuanmu gitu kan. Ya mungkin kalau misal kamu senang ngoding, cari-cari teman lah yang senang ngoding. Nah nanti di situ kan kalian bisa berkolaborasi. Kalau misal kita ada teman ngoding itu biasanya ada ide-ide aja gitulah, ada ide aja yang brilian gitu. Nah setelah itu mungkin kalau misal biar lebih semangat gitu kan, cobalah kayak ngerjain project kecil-kecilan gitu kan. Kayak misal membuat project misal ya project apa dibayar misal 500.000 gitu kan lumayan gitu. Nah itu nanti di situ akan timbul semangat seriusan. Kalau udah ngerjain terus dapat duit itu nanti bakal timbul semangat baru lagi gitu. Iya benar. Iya emang yang bikin semangat itu ketika kita udah ngerjain sesuatu itu ada hasilnya loh, dan hasilnya itu bisa misalnya buat ngebanggain orang tua kita, ngebanggain diri kita sendiri ya kan, beli sesuatu yang bisa bermanfaat lah. Apalagi kalau misalnya kita bisa ngebuat aplikasi dan itu bisa berguna sama orang banyak, itu pasti rasanya bangganya luar biasa gitu Mbak. Betul. Jadi itu lebih dari itu lebih dari cuannya ya Mas ya, manfaat dari aplikasi yang kita buat justru. Ya. Betul banget. Apalagi tadi yang pesantren, kalau yang pesantren tadi saya jadi kepo, itu aplikasinya apa Mas? Kayak sekolah bukan ya? Iya. Aplikasi ini apa ya? Kalau sekolah itu saya lupa namanya. E-learning bukan? Bukan. Dia lebih ke ini sistem akademik. Kan kalau di sekolah pasti kalau misal di kampus lah ya. Kan sistem akademik kampus gitu kan. Nah ini buat pesantren gitu. Ya di situ kayak ada yang aku buat itu kayak ngelola ustadznya. Kalau di pesantren kan ustadz itu namanya. Terus ada yang ngelola santrinya, ada yang ngelola keuangan, terus ngelola jadwal santri-santrinya. Banyak lah pokoknya. Sama bisa download upload bahan ajarnya gitu nggak Mas? Kalau buat kayak daring gini bisa ya? Ada. Kalau misal mau lebih advance ya bisa ini ada LMS-nya, Learning Management System-nya. Cuma itu yang aku buat itu nggak sampai situ sih, belum terlalu kompleks itu. Itu bisa nanti di versi selanjutnya kalau dikembangin lagi. Tapi sistem itu syaratnya juga harus berkembang terus ya Mas versinya. Sekarang kan Instagram versinya udah berapa nih? Aku nggak ngecek lagi. Oke, dia versinya udah semakin berkembang. Misalkan dulu belum ada IG Live, sekarang ada gitu kan ya Mas.
Ya betul, karena aplikasi yang bagus tuh aplikasi yang gampang dikembangkan gitu kan. Betul ya. Jadi Jadi kalau punya ide jangan dikeluarin semua ya Mas ya, harus bertahap. So nanti jangan sampai kehabisan ide mau ngasih apa lagi nih. Jangan sampai versinya ya, cuma nambahin nambahin apa ya gitu, nambahin logo ya apa bukan nambahin. bukan jangan dikeluarin semua sih Mbak, ya tetap Gimana dikeluarin. gimana coba. Tetap dikeluarin. Ya, jangan kayak gitu. Kalau misal punya ide ya harus dikeluarin semua malah Oh, menurutku. tetap tetap Heeh. harus all out ya. Tapi ya, tapi Hmm. tapi jangan berhenti di situ. Tetap kita cari-cari referensi lah gitu kan. Misalnya kita punya aplikasi nih, kan kita pasti kalau punya aplikasi punya apa ya namanya aplikasi saingan. Oh, di saingannya nanti ada fitur apa nih? Ya kita lengkapi yang Hmm. lebih baik daripada itu kayak gitu Mbak. Ya gitu. Oke, siap Mas, siap, siap. Heeh. Kita masuk ke sesi pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Kak Isti. Oke, gimana sih Kak cara buat bot? Susah nggak ya? Buat apa dulu nih? Buat apa dulu? Mungkin Aku pernah buat buat. contohnya chatbot kali ya Mas ya. Chatbot itu kan bisa dari web aplikasi juga ya, dari web. Ya, yang aku pernah buat sih ini kan bot WhatsApp, pernah buat bot flash sale Shopee juga. Aduh, jangan di sini deh. Ada, Selfie, aduh, ya, aduh. kalau bot WhatsApp sendiri itu ini sih, itu sudah ada library-nya, ada dia open source. Cari aja di GitHub itu ada banyak. Cari aja misal apa ya, open WhatsApp API gitu. Nah, itu tinggal dipakai di situ. Itu sebenarnya cuma mengakali ini aja sih WhatsApp web. Terus nanti tinggal ini logika-logikanya. Misalnya kan ketika misal kita ada user yang ngechat hai, terus kita balas apa, terus terus balas apa kayak gitu. Nah itu kan biasanya banyak digunakan kan. Kalau misal banyak tahu tuh ada yang dari pemerintah sendiri tuh yang kayak COVID ini kan ada WhatsApp Center COVID gitu loh, biar bisa tahu nih, oh Iya, ya. di Indonesia perkembangan COVID itu ada berapa. Nah itu salah satunya kayak gitu. Misalkan ketik info, nanti kita ngasih data COVID gitu kan, itu bisa tinggal di programnya aja, nanti dia ngambil datanya dari mana, terus kayak gitu. Ambilnya dari API ya Mas, salah satunya. Ya, salah satunya bisa API. Kalau kita punya datanya sendiri ya tinggal dikeluarkan gitu. Tinggal get data aja, oke. Tapi untuk itu pakai bahasa pemrograman juga nggak Mas kalau bikin chatbot? Pastinya dong, pastinya dong. Oh, tetap ya. Iya, ya Bukan kalau ada nggak pakai template bahasa format-format pemrogram, doang, bukan ya? nggak bisa lah. Oh, oke. Ya kan Nggak program, bisa. ya ibaratnya dia bisa merespon kan pasti ada program yang berjalan di belakangnya itu, pasti Iya, pasti mungkin nggak gitu. oke. Apalagi nih, bang saya mau masuk SMA. Oke. Ada yang Oh iya, tanya ada lagi? pertanyaan lagi nih. Baru mau masuk SMA tapi mau belajar coding. Bagus dong. Coba Bagus di dong. SMA ada ekstrakurikuler coding ya. Sayangnya di sana tuh nggak ada di SMA saya waktu Ada itu. nggak sih? Kalau di tempat saya tuh dulu ada, tapi bukan coding sih, lebih ke ini OSN TIK apa ya. Tapi di situ udah Oh belajar iya. coding. Dan aku dulu waktu SMA juga diajarin ini kan. Dulu tuh aku waktu SMA diajarin temanku belajarlah dikit-dikit coding itu bahasa Pascal dulu tuh. Bahasa pemrograman Pascal. Yaitu sama Pascal. kayaknya. Oke, oke. Iya, Nggak saya Mbak, pernah itu dengar. Pascal? Pernah dengar dong, tapi nggak pernah nyoba. Iya Pascal gitu lah, Pascal. Dulu pernah belajar Pascal juga. Tapi kalau bahasa yang paling mudah lah buat pemula apa Mas menurut Mas Raffi? Apa ya? PHP itu lebih gampang sih, bahasa pemrograman PHP. PHP. PHP gampang. Dia kan turunannya bahasa C. Bahasa C itu masih gampang tuh. Sebenarnya sama aja Mbak, semua bahasa itu sama aja ya. Iya sih, semua bahasa sama aja. Sama aja, tata cara penggunaannya berbeda. Yang penting logikanya itu tetap diasah. Iya betul. Adanya logika sangat penting. Ya. Gitu-gitu. Berarti kalau misalkan baru pertama kali yang harus dikuatin logikanya dulu ya Mas. Betul. Logikanya tuh. Tapi tetap harus kuat. Sama struktur data ya Mas ya. Ya, struktur data juga ya. Algoritma. Intinya konsep dari pemrograman itu sendiri lah, bagaimana program itu berjalan. Ya nanti pasti bisa lah. Betul. Sama kalau pemrograman tuh identik sama input, proses, output ya Mas ya. Betul. Ada input, kemudian ada proses, nanti ada outputnya apa.
Kayaknya banyak Contohnya lebih kalau web, jago nih. waduh, enggak, Harusnya saya mah, banyak jadi aduh, narasumber deh kayaknya. saya mah nemenin masnya aja. Ya, Namanya kesalahan teknis. Berarti ini juga salah satu ketidakamanan sistem itu ya. Bisa jadi sistem yang kita bikin itu bisa jadi ada hacker yang mau apa masuk ke sistem kita, ya kan ya. benar banget, Dan benar untuk banget. Pernah tuh IT, aku pernah buat website, terus dihack itu kan semua orang, terus database-nya di drop semua itu, dihapus semua, pusing itu. Ya, itu sebuah tantangannya dari programmer kayak gitu juga, Mbak. pernah kejadian ya Mas ya? Pernah dulu pernah kejadian. Jadi waktu itu aku nge-develop aplikasi itu kan, ya emang ada kesalahan, dan ada orang yang nakal pakai SQL injection gitu kan. Terus ya udah dia bisa masuk ke database-nya kita dan database-nya dihapus semuanya. Ya lumayan rugi berapa juta lah waktu itu. Lumayan. Iya, iya, iya. Dan selain dihapus, datanya juga bisa disalahgunakan ya Mas takutnya ya kalau untuk juga, hacker. juga ya. Iya, Ya kayak yang kemarin kan di Indonesia kan ada yang ini juga kan kayak kasus KTP bocor gitu kan. Ya mungkin itu salah satunya kayak gitu. Ada yang nakal ngehack dan dia bisa masuk sistemnya gitu. iya betul-betul. Yang datanya Bapak Jokowi itu ya Mas ya, bisa kesebar di sosial media. Gak tahu sih, menurut saya sih Data vaksin. itu bukan ini sih. Menurutku itu ini apa? Kita kan sebenarnya bisa ngecek sertifikat vaksinnya orang di Peduli Lindungi asalkan kita tahu NIK, nama sama tanggal lahirnya kalau nggak salah. Iya. Itu sih. Ya nggak tahu lah apakah itu memang kesalahan dari sistemnya. Kita juga nggak tahu. Iya, ya. Berarti untuk memang kalau kita membuat sistem, apalagi untuk data-data yang sifatnya privacy ya, seperti NIK itu harus ada perlindungannya gitu ya. Iya, harus di Sama kayak, itu kan ada. ya, Harus kayak marketplace sekarang kan banyak banget yang verifikasi KTP, gitu kan. Padahal misalkan dapat promo apa nih gitu, tapi sebenarnya data kita aman nggak sih? Kita nggak pernah tahu ya, data kita di sana aman atau enggak. Ya itu kan harusnya kan sebagai contoh kalau misal kita setiap website yang meminta seperti itu harusnya dia ada kebijakan privasinya. Jadi bisa data-data itu buat apa gitu-gitu apa. Nah itu kan biasanya orang-orang yang malas membaca itu gitu loh. Itu di situ pasti dijelasin. Data KTP-nya itu sama misalnya sama Shopee itu buat apa, itu pasti dijelasin di sana. Ya itu kan ada hukumnya tersendiri. Betul, betul. Memang data itu zaman sekarang diperjualbelikan ya Mas ya. Makanya ada juga kasus yang apa pinjaman online itu ya, tiba-tiba nyasar ke siapa gitu. Itu serem banget sih menurut saya kalau misalkan kita asal masukin data kita ke aplikasi apa gitu. Misalkan ada juga aplikasi kayak hadiah-hadiah gitu ya Mas ya, yang penipuan-penipuan itu. Ya, sama jangan mudah diiming-imingi. Misalkan kayak ada teman kita nih, coba dong foto KTP selfie sama muka sendiri gitu kan. Nah kita nggak tahu nih sama orang itu mau dibuat apa. Itu harus hati-hati. Jangan cuma misalnya diiming-imingi uang 50.000 terus kita mau, ya jangan gitu. Masa semurah itu datanya kita gitu. Iya betul. Jangan karena ya setelah zaman sekarang data tuh laku loh, data diri kita tuh laku banget Mbak. Kalau misalnya kita udah punya data KTP, data NIK, kita misalnya tahu nama ibu kandung misalnya ya, itu kalau misal itu bisa buat ini loh, bisa buat pinjam ke bank gitu loh. Dan itu kan yang tahu kan orang kan taunya orang yang atas nama NIK tersebut kan. Nah itu pernah kejadian juga kok Mbak. Pokoknya data NIK itu harus benar-benar aman gitu ya Mas ya. Karena NIK kan sekarang dipakainya banyak banget tuh untuk bank, auto debit atau apalah itu ya kan. Apalagi sekarang kan udah eKTP gitu kan. Itu sebenarnya kalau aku pernah baca di data eKTP itu sebenarnya ada data-data apa ya? Data-data pokoknya data itu lebih lengkap di eKTP itu sih. Aku pernah baca. Yeah. Memang keamanan data itu menjadi salah satu bagian IT yang
penting juga gitu, paling penting juga gitu kan ya, selain programmer yang tadinya ngoding-ngoding. Oke, Bahkan kita sebenarnya udah 1 jam loh nih sama Mas Rafli, oke. berapa sih sekarang? Seru banget. Ya, sekarang udah jam 9:06 sih. Mungkin buat teman-teman yang kepo untuk apa, programming itu gimana, ini kan nanti ada sesi workshop ya Mas ya, hari apa itu? Hari Minggu besok nih, hari Minggu besok Hari ada Minggu besok. workshop. Kita belajar tentang MySQL, belajar mengelola database pakai MySQL. Tuh, catat teman-teman kalau misalkan mau ikutan, mau kenal Mas Raffi lebih jauh, ya daftar sekarang juga, ya kan? Masih bisa daftar ya Mas ya? Masih bisa banget. Daftar dong. Oke. Ini masih ada pertanyaan loh ini. Tips dari Cesa Wahyu, thank you pertanyaannya. Tips meminimalisir website terbobol gimana Mas? Ayo gimana Mas? Pakai apa? Kalau misalnya sejauh ini Mas Raffi. Kalau misal yang aku lakuin sejauh ini sih ya, aku kalau misal membuat website tuh sekarang udah cara natif itu kayak misalnya membuat website dari nol banget. Nah, tapi kita menggunakan framework. Nah, biasanya setiap framework itu kan beda-beda. Nah, itu biasanya itu sudah dipikirkan tentang keamanannya gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi buat mikirin keamanannya gitu kan. Misalnya framework PHP kan ada Laravel, Code Editor, YII gitu kan, kayak gitu. Nah itu biasanya sudah include keamanannya gitu lah. Minimal keamanan yang pembobolan yang ecek-ecek itu udah ditangkis gitu lah ibaratnya gitu. Kayak gitu Mbak. Pakai framework. Itu salah satu caranya ya, pakai framework. Salah satu caranya. Cuma kan untuk nge-hack itu kan banyak banget celah-celahnya gitu kan. Karena ya intinya gini, mau sebagaimanapun sistem kita buat itu ibaratnya nggak ada sistem yang 100% aman, itu nggak ada Mbak. Bahkan kalau misal hackernya jago pun, sistemnya bank pun dia pasti bisa bobol gitu kan. Gitu. Ya ampun serem banget itu tuh, kalau data-data bank saya sejauh ini saya percaya sih sama bank, sama apa kayak e-wallet gitu ya untuk keamanannya. Ya semoga aja deh. Pasti tuh kalau misal udah berkaitan dengan uang pasti harus dan wajib keamanannya itu berlapis-lapis lah. Ya, jadi dan itu sebenarnya ada ini juga sih. Kadang-kadang ada job desk yang ngurusin tentang keamanan sendiri sih, kayak ngamanin server gitu-gitu ada. Iya, bisa masuknya bisa IT security atau apalah namanya ya. Nah, betul. Ya. Oke, ini dari apa? Mas Wahyu ya. Dia bilang baru gabung malah udah mau bubar. Makanya pantengin terus sosmed diri.com nih dari jam 8 tadi. Tapi tenang aja buat teman-teman yang baru datang dan pengen lihat videonya lagi dari awal, bisa banget karena nanti akan dipost sama admin di didik.com. Ya. Tip sudah usai ya perbincangan kita pada malam ini. 1 jam, kita udah 1 jam nih ke depan. Kayak cepet banget gitu, nggak kerasa banget. Oke, terima kasih banyak Mas Rafli atas wejangannya hari ini. Semoga sukses selalu dan kita bisa bertemu kembali. Amin. Oke, terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir juga hari ini. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.